Kisah dibuka di sebuah minimarket yang kedatangan sekelompok perampok, di mana mereka berniat menggasak seluruh uang di tempat tersebut. Dan karena perampok yang datang jumlahnya lebih dari satu, pegawai yang berjaga sendirian kala itu tak mampu berbuat apa-apa selain menyerahkan seluruh uangnya. 계산하고 드셔야죠. 뒤에 금고 저 뭐야? 시발 계산대요. Namun di tengah aksi tersebut, tiba-tiba muncul seorang wanita yang dengan santainya menyalip para perampok menuju kasir lantaran ingin membayar belanjaannya. Dan tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun, wanita bernama Okju itu tetap melanjutkan proses pembayaran di hadapan kasir. Bahkan saat kasir tak memiliki uang kembalian akibat semuanya sudah diambil para perampok, Okju dengan tenang mengambil kembaliannya langsung dari tas para penjahat itu. Sampai inilah yang terjadi. Ketika sudah pulang ke rumah dan tengah beristirahat, Okju tiba-tiba mendengar teleponnya berdering. Rupanya malam itu sahabat lamanya yang berprofesi sebagai balerina menghubunginya, meski mereka sudah lama sekali tidak saling bertemu maupun berbicara. Dan karena sudah bertahun-tahun tidak berjumpa, balerina bernama Minhee itu memintanya datang ke apartemennya lantaran ada hal penting yang ingin ia sampaikan. 너 공연이었구나. 그러니까 Setibanya di apartemen Minhee, Okju pun memanggil-manggil namanya dari luar namun tak mendapat respon apapun. Dan karena tidak ada jawaban, Okju yang mengetahui kode masuk apartemen tersebut, akhirnya ia pun masuk untuk memastikan keadaannya. Namun begitu masuk, ia tidak menemukan Minhee di dalam. Yang ia lihat hanya sebuah hadiah yang dibungkus rapi di atas tempat tidur beserta sepucuk surat di dalamnya. Setelah dibuka, surat itu berisi permintaan Minhee agar Okju membalaskan dendamnya kepada seseorang tanpa sama sekali mengetahui maksud dari semuanya. Dan betapa syoknya Okju ketika menyadari jika surat tersebut adalah pesan terakhirnya. Lantaran Minhee telah ditemukan tergeletak di bak mandi dengan tubuh bersimbah cairan merah setelah ia mengakhiri hidupnya. Cerita kemudian mundur ke beberapa tahun sebelumnya saat Okju dan Minhee pertama kali bertemu. Pada hari itu, Okju yang ingin membeli kue ulang tahun mampir ke toko kue tempat Minhee bekerja. Namun saat itu, Okju tidak sadar bahwa Minhee merupakan teman sekelasnya dulu ketika mereka masih sekolah. Dan setelah saling mengenali kembali, mereka pun pergi ke sebuah restoran untuk makan malam bersama. 누구 생일이에요? 제 생일인데요. 에? 대박! 기억 안 나? 여중학교 2학년 7반 최민희. Dari sana hubungan mereka mulai kembali dekat setelah sekian lama tidak bersua. Seperti biasa, Minhee menanyakan hal umum tentang apa yang sedang dilakukan oleh Okju saat ini, termasuk pekerjaannya. Ternyata Okju bekerja di luar negeri sebagai anggota pasukan khusus yang ditugaskan negara untuk mengawal para tamu VIP dan orang-orang penting dari berbagai negara. Dengan kata lain, Okju jelas bukan wanita biasa. Dan sementara itu, Minhee tengah berusaha keras berlatih balet lantaran ingin meniti karir sebagai balerina profesional. Dari sinilah hubungan keduanya mulai terjalin kuat hingga menjadi sahabat dekat. 나는 해외 업체 만나지? 그러게. 보디가드 킬러 이런 건가? 아니. 아프리카 같은 곳으로 개발 나가면 VIP들 Setelah sahabatnya ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan, Okju yang dipenuhi amarah segera mencari tahu siapa orang yang membuat Minhee tertekan sampai nekat mengakhiri hidupnya. Melalui surat yang ditinggalkan oleh Minhee, Okju memperoleh petunjuk berupa tautan menuju sebuah restoran sushi milik orang yang diduga menjadi penyebab kematiannya. Dan setelah menemukannya, Okju mencoba menghubungi restoran tersebut untuk memesan satu kotak sushi. Namun saat Okju menyebutkan detail pesanannya, orang itu pun tiba-tiba meninggalkan obrolan.
Tak lama setelah obrolan itu terputus, ponsel milik Min-hee yang ada padanya mendadak berdering entah dari siapa. Dan ketika diangkat, ternyata penelponnya adalah seorang pria yang diduga bertanggung jawab atas kematian Min-hee. Identitas pria itu belum jelas, apakah sahabat, kekasih, atau sekedar kenalan. Yang pasti ia berbicara dengan nada mengancam dan memerintahkan Min-hee datang ke suatu tempat. Ia mengancam bahwa jika Min-hee tidak muncul, hidupnya akan dibuat menderita. 잘 생각해라. Keesokan harinya, Okju yang telah menerima ancaman dari pelaku itu datang ke lokasi yang ditentukan untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria tersebut. Satu persatu orang yang berada di tempat itu diamatinya dengan seksama untuk menemukan targetnya. Dan setelah beberapa menit berlalu, akhirnya Okju melihat pria yang telah membuat sahabatnya kehilangan nyawa. Pria itu bernama Choi Pro, bertubuh tinggi besar dengan rambut gondrong, dan tampaknya dia pun bukanlah orang sembarangan. Dan tanpa memikirkan siapa sebenarnya Choi Pro, Okju mulai mengikutinya dari belakang demi mengetahui di mana ia tinggal. Setelah mengetahui alamatnya, Okju menyelinap masuk ke dalam rumah pria itu saat ia sedang pergi keluar. Tujuannya adalah memasang alat penyadap untuk mengetahui identitas sebenarnya, dan alasan ia membuat Min-hee terpuruk hingga pundir. Dan setelah alat penyadap terpasang, Okju akhirnya menemukan penyebab di balik kematian sahabatnya. Ternyata Choi Pro adalah seorang predator seksual atau maniak yang sangat bejat. Terbukti dari lemari rumahnya yang penuh dengan berbagai perlengkapan bedesem. Bahkan seluruh aksinya terhadap para korban termasuk Min-hee direkam dan disimpan dalam sebuah flash yang kemungkinan diperdagangkan. Sehingga inilah penyebab yang membuat Min-hee jatuh dalam tekanan berat sampai akhirnya ia pun memilih mengakhiri hidupnya. Setelah mengetahui semuanya, Okju terus memantau setiap gerak-gerik Choi melalui penyadap yang sudah dipasang demi menuntaskan dendam sahabatnya. Dan saat melakukan penyadapan, Okju mendengar bahwa keesokan harinya Choi yang keji itu berencana kembali mencari korban berikutnya. 자초로부터 별로긴 하지. 성취감이 없어. 내가 낚시로 하자. Setelah mengetahui rencana Choi, ia pun pergi ke klub Heaven dan tampil menggoda untuk memancing perhatian pria itu. Dan ternyata benar saja, setibanya di sana, Okju langsung bertemu Choi dan berhasil menariknya masuk ke dalam perangkap. Tanpa menyadari bahwa dirinya sedang dikelabui, Choi yang mesum itu dengan mudah membawa Okju ke sebuah hotel guna melancarkan niat jahatnya. 제가 술 한 잔 사도 될까요? 엄청 좋아할 것 같아. 호텔로 가자. 내가 가평에 아주 죽이는 호텔 하나 알고 있고. 집으로 가는 거 아니었어? Ternyata hotel tersebut memang digunakan sebagai tempat bisnis lendirnya dengan para staf hotel yang sudah bekerja sama dengannya. Dan demi menjaga rencananya tetap berjalan mulus, Okju berpura-pura menjadi wanita polos yang siap menjadi mangsa Choi. 근데 이 아침에 Setelah membuat Okju pingsan, Choi segera memulai aksinya untuk mengeksploitasi tubuh Okju dengan berbagai peralatan pedesem yang telah disiapkan. Dengan wajah mesum tersembunyi di balik topeng, Choi perlahan merekam tubuh Okju sambil meraba-rabanya. Namun tanpa disadarinya, ketika Choi hendak memulai aksinya dan berusaha melepaskan pakaian Okju, wanita ini pun mulai bersiap untuk menyerangnya. Hingga tiba-tiba dan yap, Okju sebenarnya tidak benar-benar pingsan. Ia sengaja berpura-pura demi membuat Choi lengah dan mencari kesempatan untuk menghabisinya. Tapi ternyata benar bahwa Choi Pro bukan orang sembarangan. Itu terbukti dari caranya menangkis seluruh serangan yang Okju lancarkan.
Sebagai anggota pasukan khusus terlatih, Okju tetap melancarkan serangan bertubi-tubi demi menuntaskan dendam sahabatnya. Dan setelah perkelahian brutal berlangsung cukup lama, akhirnya ia pun menemukan celah untuk menusuk Choi. Di mana saat itu ia pun langsung mengoyak pipi Choi hingga robek lebar sampai ke bibirnya. Namun tepat saat Okju hampir menuntaskan dendamnya, salah satu penjaga hotel tiba-tiba muncul dan berhasil membuatnya terkejut. Lanjut di tengah lorong, Okju bahkan sempat terpojok oleh salah satu anak buah yang menghadangnya dengan gergaji mesin. Beruntung tiba-tiba seorang wanita muncul dari dalam kamar dan secara tidak langsung ia berhasil menyelamatkan Okju. Beberapa hari kemudian, ketika Choi masih meringis kesakitan akibat luka parah di mulutnya, para anggota kelompoknya datang menjenguknya di rumah. Rupanya Choi adalah bagian dari kelompok gangster yang bertugas menjual narkoboy dan memperdagangkan wanitong. Mengetahui bahwa Choi terluka dan menjalankan bisnis di luar kendali mereka, sang pemimpin, sebut saja Bos Choi, memperingatkannya untuk berhenti melakukan operasi ilegal tanpa sepengetahuan kelompok. 우리 마약 팔고 여자 팔고 이 사람 죽여 말을 했어. Kemudian ia pun memerintahkan Choi untuk segera menyingkirkan wanita yang telah membuatnya babak belur, yaitu Okju, lantaran dianggap bisa menjadi ancaman di kemudian hari. 이상한 야동이라 만들려고 했네. 정리할게. 언제까지? 애들 표정 안 좋잖아. 이 좁은데 이. Sementara itu di tempat berbeda, Okju yang selamat bersama seorang gadis SMA bernama Shin mencoba menggali lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada para wanita yang telah dieksploitasi oleh Choi. Selama ini setelah Choi mengeksploitasi para korban, rekaman-rekaman itu ia jual kepada pelanggan tertentu untuk mendapatkan uang tambahan selain dari bisnis narkobanya. Para perempuan tersebut kemudian diancam agar menuruti semua perintahnya dan terus membuat rekaman baru untuk para pelanggannya. Dan jika mereka menolak, Choi mengancam akan menyebarkan video-video itu ke internet. Dan tekanan inilah yang membuat Minhee terpuruk hingga akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. 거긴 뭐예요? 영상들이지. 죽여야죠, 싹 다. 언니 걸 줄 알았거든요. Setelah mengetahui seluruh kenyataan tersebut, Okju kemudian menemui mantan komandannya di pasukan khusus untuk meminta bantuan. Ia meminta atasannya menyediakan senjata-senjata ilegal agar dapat menumpas kelompok Choi. Dan karena Okju merupakan salah satu anak buah yang sangat ia hargai, sang atasan pun menyetujuinya dan membantunya mendapatkan senjata ilegal. Di mana senjata-senjata itu didapatkan dari sepasang kakek nenek penjual senpi. Entah dari mana asal barang-barang tersebut. Yang jelas Okju membeli semua yang bisa ia manfaatkan. 장전도 안 되는데. 이때 죽이지. 이건 뭐예요? 장난감 좀. Setelah memperoleh perlengkapan untuk memburu kelompok Choi, Okju mulai membersihkan satu persatu senjatanya agar bisa berfungsi secara optimal. Namun saat ia sedang fokus, gadis SMA itu malah cerewet dan meminta Okju memberikan satu senjatanya agar ia bisa ikut membasmi kelompok Choi. 너 이렇게 여유 부릴 때가 아니라니까? 내가 먼저 당할 수도 있는데. 까불지 말고 잠이나 자. Dan karena tidak tahan dengan ocehannya, Okju akhirnya pergi ke minimarket untuk membelikan cemilan supaya gadis itu berhenti berisik dan tak memaksa untuk ikut. 생일 축하합니다. 이거는 너가 빨리 빈초가 뭐야? 이게 제일 맛있어 보이기도 했고. Namun sesampainya di rumah, tanpa menyadari apa-apa, Okju justru terkejut karena kelompok Choi sudah menemukan lokasi tempat tinggalnya. Hingga tiba-tiba
Keesokan harinya, setelah berhasil menemukan markas Okju, Choi melaporkan kepada bosnya. Ia mengklaim bahwa dirinya telah membunuh Okju dan mengubur mayatnya di suatu tempat. Entah ucapannya benar atau tidak, yang jelas Choi yang dikuasai amarah kemudian melampiaskan kekejamannya pada gadis SMA itu dengan menyiksanya habis-habisan. 기집애하고 같이 붙어 다니고 하니까 내가 그랬잖아. 조금만 더 참고 나 알겠지? Sementara itu di lokasi lain, tepatnya di hotel, rekan Choi yang sedang bersantai tiba-tiba kedatangan tamu yang tampaknya ingin memesan kamar. Dan tanpa sedikit pun merasa curiga, salah satu dari mereka menyambut tamu tersebut di meja resepsionis. Namun beberapa menit berlalu tanpa kabar dari rekannya, hingga si botak terkejut mengetahui bahwa tamu itu ternyata adalah Okju yang dikira sudah tewas oleh Choi. Rupanya ia sudah berada di sana dan mulai menghabisi semua anggota yang ada. Setelah membantai kelompok Choi di hotel tersebut, Okju kemudian menuju sebuah peternakan kuda yang ternyata menjadi tempat persembunyian geng Choi. Tanpa gentar sedikit pun, Okju menyusup seorang diri ke lokasi itu dan langsung menumpas siapapun yang ia temui. Ternyata bangunan yang tampak seperti peternakan kuda dari luar itu sebenarnya merupakan pabrik tempat kelompok Choi memproduksi narkoboy dalam jumlah besar. Di sana berkumpul banyak anggota geng kejam, termasuk dengan bos Choi sendiri. Okju sama sekali tidak gentar dan menantang mereka untuk segera membawa Choi keluar agar bisa ia habisi saat itu juga. 혹시 나한테 내가 이만한 여자 1명을 찾고 있거든? Namun alih-alih menanggapi permintaan Okju, bos Choi yang merasa dirinya paling hebat justru meremehkannya. Di mana sikap angkuhnya itu pun harus membuat dirinya berakhir tragis lantaran ia tewas mengenaskan di depan anak buahnya sendiri. 너가 우리랑 뭐 피볼 이유는 없잖아. 개인적인 감정이 있는 거. Setelah pemimpin mereka tumbang, puluhan anggota gangster yang ada di sana langsung bergerak mengepung Okju dengan niat menghabisinya. Okju yang kewalahan karena jumlah lawan jauh lebih banyak, ia pun hanya bisa berusaha mati-matian agar tidak terbunuh dalam serangan brutal tersebut. Meski demikian, sebagai mantan pasukan khusus yang sangat terlatih dan kejam, Okju tetap melawan seluruh anggota geng tersebut meski dengan penuh kesulitan. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil menumpas seluruh gangster itu menggunakan semua kemampuan yang ia punya. 새끼 어디 있어? Setelah menghabisi mereka seorang diri, Okju langsung bergerak ke area lain untuk mencari Choi dan menuntaskan dendam sahabatnya. Namun bukannya menemukan Choi, Okju justru mendapati gadis SMA itu tergeletak penuh luka akibat disiksa secara brutal oleh Choi dan asistennya. Tak mampu lagi menahan amarah setelah melihat kondisi gadis itu, Okju mencoba menyerang rekan Choi yang ada di hadapannya. Namun tanpa ia sadari, Choi sudah berada di belakangnya dan berhasil menembaknya, bahkan ikut menghabisi asistennya sendiri. 어디서 난 거야? Setelah melukai lengan Okju, Choi mengitari mobil untuk segera menghabisinya saat itu juga. Tetapi tak disangka ketika Okju sudah terpojok, gadis SMA yang dikira sudah tewas ternyata ia masih hidup dan mencoba menembak Choi dari belakang. Meskipun tembakannya meleset, kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Okju untuk balik menyerang, dan ia menembak Choi berkali-kali hingga pria itu tak mampu untuk bergerak lagi. Setelah berhasil melumpuhkannya, Okju pun menyeret Choi ke tepi pantai untuk mengeksekusinya di sana. Menyadari bahwa hidupnya akan berakhir malam itu juga, Choi hanya bisa menangis dan memohon ampun sambil meminta penjelasan kenapa Okju begitu ingin membunuhnya. Lantaran Choi merasa tak pernah berbuat salah terhadap Okju, sehingga ia tidak memahami alasan di balik tindakan wanita tersebut. 나 기억 안 나. 다 쉽게 봤으니까.
Kemudian di sini Okju pun menjelaskan bahwa semua ini ia lakukan demi membalaskan dendam sahabatnya si balerina Minhee. Namun bukannya menyesal, setelah mendengar bahwa Okju adalah sahabat Minhee, Choi yang biadab itu malah memperparah keadaan dengan mengejeknya. Mengatakan ia tidak percaya Minhee seorang balerina dengan menyebut bentuk tubuhnya tidak layak menjadi seorang penari balet akibat kegemukan. Mendengar hinaan itu, amarah Okju sontak saja seketika langsung memuncak dan ia segera menghabisi Choi saat itu juga. Setelah menuntaskan dendam untuk sahabatnya, Okju kemudian kembali ke kediaman Choi guna mengambil seluruh rekaman para korban yang telah ia eksploitasi. Di tempat itu, Okju juga menemukan daftar pelanggan Choi Pro yang selama ini rutin membeli video-video hasil perbuatannya, di mana setelah memperoleh daftar tersebut, Okju pun bertekad memburu setiap pelanggan itu dan menyingkirkan mereka satu per satu. Lalu film pun tamat.